Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdillahi liyakuna bashiran wa nadhira wa sirajan munira. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-71. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال Musa telah berkata, Innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, Innaha sesungguhnya sapi tersebut, Baqaratun adalah seekor sapi, la dhalulun yang belum ditundukkan, tusirul arda yang membajak al-arda sawah, wala taskil harth dan tidak mengairi sawah, musallamatun yang diselamatkan dari cacat, la syiyata fiha yang mana tidak ada penyakit padanya. Qalu maka mereka berkata, Al-an sekarang jita engkau mendatangkan bil haqqi kebenaran. Fadzabahuha maka mereka pun menyembelih sapi tersebut. Wa ma kadu dan hampir mereka tidak bisa yaf'aluna mengerjakannya. Inilah ayat yang ke-71 yang merupakan kelanjutan dari kisah bagaimana orang-orang Bani Israel terus bertanya kepada Nabi Musa tentang kriteria sapi atau sifat-sifat sapi yang Allah perintahkan untuk disembelih. Kita baca mukhtasar tafsirnya. قال المصنف رحمه الله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. قال Musa telah berkata, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya sapi tersebut, baqaratun adalah seekor sapi, la dhalulun yang belum ditundukkan, mudhallalatun bil amal, maksudnya bukanlah seekor sapi yang sudah dijinakkan untuk kerja. Yuqalu dikatakan, ini dalam bahasa Arab ya, rajulun zalulun bayyinuz zulli wadabatun zalulatun bayyinatu dhulli.
Jadi kalau dalam bahasa Arab kata dzalul itu adalah sesuatu yang sudah ditakhlukkan, dijinakkan, ditundukkan untuk kerja. Yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab rajulun dzalulun, seorang pria yang ditundukkan. Ya. Bayyinu dzul, yang jelas ketundukannya. Wadabatun dzalulatun, dan hewan dzalulah yang sudah tunduk. Bayyinatul dzul, yang sudah sangat jelas tunduknya. Ya, jadi sapinya disifati dengan sapi yang la dzalul. Jadi sapi yang belum tunduk, belum jinak untuk kerja. Artinya bukan jenis sapi yang biasa digunakan untuk kerja. Kalau sapi bisa digunakan untuk kerja, berarti sudah benar-benar ditundukkan, sudah dijinakkan. Nah, ini sapi yang diperintahkan untuk dipotong, disembelih adalah bukan jenis sapi yang sudah dijinakkan untuk kerja. Tusirul arda, yang sapi tersebut tusirul arda, membajak sawah. Tuqallibuha lizzira'ati, maksudnya adalah membolak-balikkan tanah untuk dijadikan ladang bercocok tanam. Ya kan, biasanya di zaman dahulu itu membajak sawah menggunakan apa? Menggunakan sapi. Wala taskil harth, dan bukanlah sapi yang taskil hartha, dan tidaklah sapi itu mengairi sawah. Laysat bisaniyatin, artinya bukan jenis sapi yang biasa digunakan untuk membawa air untuk mengairi ladang ataupun sawah. Musallamatun, yang dibebaskan, diselamatkan dari penyakit atau cacat. Artinya bari'atun minal uyubi, artinya terbebas dari berbagai cacat. La syiyata fiha, ya bisa diterjemahkan la syiyata fiha, tidak memiliki warna belang padanya, atau tidak memiliki penyakit dalam tubuhnya. Tapi di sini maksudnya tidak memiliki belang. La launa laha siwa launun, la launa laha siwa launin siwa launi jami'i jildiha. Dia tidak memiliki satu warna kecuali warna yang merata pada seluruh kulitnya. Jadi warnanya itu rata, warna kulitnya rata, tidak belang-belang gitu kan. Qala Atha mengatakan la aiba fiha, artinya tidak ada cacat sama sekali di dalamnya. Sehingga la syata fiha, tidak memiliki cacat, baik cacat berupa penyakit ataupun belang kulitnya ataupun yang lain. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan la bayadha fiha wala sawada, artinya tidak ada warna putih pada tubuhnya dan tidak warna hitam. Jadi tidak belang-belang putih, ada yang hitam, ada yang putih. Yang itu menandakan sapi itu cacat. Berarti sapinya kulitnya harus mulus sempurna. Qalu, maka orang-orang Bani Israel menjawab, al-ana ji'ta bil haq, sekarang kau wahai Musa telah membawa kebenaran, datang dengan kebenaran. Bil bayanit tami, artinya membawa penjelasan yang sempurna, asyafi, yang mencukupi, alladzi la iskala fi, yang tidak ada keraguan, tidak ada kejanggalan padanya. Jadi setelah panjang dari pertanyaan yang panjang mereka, dijawab semua oleh Musa. Tentunya Nabi Musa mengacu kepada jawaban yang datang dari wahyu dari Allah. Baru setelah mereka capek bertanya, baru mereka menjawab, qalul ana ji'ta bil haq, gitu kan. Wa talabuha, dan mereka pun mencari sapi tersebut, sapi tipe itu. Falam yajidu, maka mereka tidak mendapati bikamali wasfiha. Nah, ini mereka membuat sulit diri sendiri. Maka mereka tidak menemukan sempurnanya sifat sapi itu. Tidak bisa mendapatkan sapi yang
benar-benar sempurna sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam apa yang dijawab dari pertanyaan mereka. Illa ma'al fata, kecuali bersama sapi yang masih muda. Ya, jadi mereka tidak mendapati sapi yang sesempurna itu yang disebutkan dalam ayat-ayat itu, kecuali jenis sapi yang masih benar-benar masih muda. Ya, karena kalau sudah tua biasanya banyak cacat, dan kalau sudah tua biasanya sangat jinak dan biasa digunakan membajak sawah, membawa air, mengairi sawah. Ya. Nah, illa ma'al fata, kecuali berupa sapi yang masih muda. Maka akhirnya apa? Fashtarauha, maka akhirnya mereka pun membeli sapi yang masih muda itu bi mil'i maskiha zahaban, dengan harus membayar apa? Emas sepenuh tempat air minum. Ya. Mesk itu ya, mask itu artinya tempat air minum yang agak besar yang biasa digunakan untuk membawa air minum oleh bangsa Arab. Itu sejenis wadah ya, wadah air gitu kan. Jadi artinya sapi tersebut sapi yang mahal gitu kan. Sapi yang sangat mahal kan, sapinya masih muda, ya, sifat-sifatnya masih bagus, belum ada cacat karena masih muda. Tapi harganya sangat mahal. Mereka harus membayar dengan emas, memenuhi emas sepenuh wadah air gitu kan. Ya, ini akibat dari perbuatan mereka sendiri, yaitu banyak bertanya, disuruh memotong seekor sapi, ya tanpa ditentukan jenis sapinya, warnanya apa, tua apa muda, tidak dijelaskan, jantan atau betina, bebas sebenarnya. Tapi karena mereka bertanya terus, ya tanato di dalam bertanya, ya, yang sebenarnya mereka itu menghindar gitu dari pertanyaan itu. Tapi akhirnya Allah perberat mereka, Allah persulit mereka, ya, untuk bisa mendapatkan sapi yang dengan kriteria yang sempurna. Maka pada akhirnya dengan terpaksa fadzabahuha, maka mereka menyembelih sapi tersebut. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak bisa mengerjakan. Kenapa hampir saja tidak bisa mengerjakan? Min ghilai tsamaniha, karena saking mahalnya harga sapi itu. Ya, kriterianya yang sempurna tadi, ya. Maka harganya sangat mahal, hampir saja mereka tidak mampu membelinya. Wa qala Muhammad bin Ka'b, Muhammad bin Ka'ab berkata, wa ma kadu yajidunaha, artinya hampir saja mereka tidak menemukan jenis sapi tersebut, bijtima'i awsafiha, dengan terpenuhi semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Wakila, dan dikatakan ada pendapat lain, wa ma kadu yaf'aluna, hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Min syiddatit tarabihim, karena teramat sangatnya bingungnya mereka, waqtilafihim fiha, dan mereka sangat berselisih di dalam masalah itu. Goncang maksudnya bingung, harganya mahal, sudah mahal, susah dicari, susah didapatkan jenis sapi itu. Ya, jadi hampir saja mereka tidak bisa mengerjakan karena sangat bingung, ya, sangat terbebani gitu maksudnya. Min syiddatit tarabihim, sangat goncangnya mereka, sangat beratnya mereka, dan mereka berselisih dalam masalah tersebut. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab.